Dijual ayah tiri pada Om CEO. Bab 036. Setelah selesai memeriksakan diri ke dokter, Aryo dan Dewi memutuskan untuk langsung pulang. Namun di tengah perjalanan, Dewi meminta Aryo berhenti sejenak di toko kue favoritnya. Dengan senyum semangat, Dewi membeli beberapa kue kesukaannya dalam jumlah cukup banyak, dengan alasan agar bisa dibagikan kepada para pembantu dan anggota keluarga lainnya. Ketika mereka sampai di rumah, ternyata mobil Siska ada di halaman luar. Di ruang tengah, Siska, istri pertama Aryo, sedang mengobrol dengan Bu Kartika, ibunya Aryo. Begitu melihat Aryo dan Dewi masuk, Siska segera menghentilkan pembicaraannya dan mendekati mereka dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Mas, kamu dari mana saja?" Siska langsung memulai, suaranya penuh protes. "Kenapa kamu beberapa hari ini tidak pernah pulang ke rumah? Aku ini juga istrimu, Mas. Kamu harus membagi waktumu dan bersikap adil." Nada bicaranya semakin tajam, diiringi tatapan sinis yang ia lemparkan pada Dewi. Aryo, yang tampak tidak terpengaruh oleh kemarahan Siska, menjawab dengan tenang, meskipun kata-katanya tajam. "Dewi sedang tidak enak badan. Aku tidak mungkin meninggalkannya sendirian di rumah ini." Siska terdiam sejenak, tapi wajahnya memerah mendengar alasan Aryo. Ia kembali menukas dengan nada tidak kalah sengit. "Tapi, Mas, aku juga butuh perhatianmu." Aryo tetap tidak menunjukkan emosi apapun. "Sejak kapan? Sejak dulu kamu lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk urusanmu sendiri. Bukankah kamu sendiri yang selalu mengatakan kalau kamu tidak butuh perhatianku? Kita menikah hanya untuk urusan bisnis, jadi tidak usah ikut campur urusan pribadi masing-masing." Ucapnya dingin. "Hentikan ucapanmu, Mas. Memang kita dulu menikah tanpa cinta, tapi aku sekarang ingin berubah. Aku ingin memperbaiki hubungan kita dan memulainya lagi dari awal. Jadi tolong bersikaplah yang adil, Mas, padaku dan juga istri mudamu ini." Suaranya mulai bergetar, campuran antara marah dan terluka. Namun, Aryo hanya melirik Siska sekilas dan tidak menjawab perkataan Siska. Merasa ucapannya tidak ditanggapi oleh Aryo, Siska mencoba mengalihkan pembicaraan. "Besok, agensi tempatku bernaung sekarang, akan mengadakan acara besar. Aku ingin kamu datang menemaniku. Aku tidak mau publik berpikir kalau hubungan kita bermasalah." Aryo hanya menatapnya sebentar, lalu menghela napas berat. Bukannya menjawab, ia malah meraih tangan Dewi dan mengajaknya pergi ke kamar tanpa sepatah kata lagi kepada Siska. Dewi hanya menunduk sepanjang jalan, tidak ingin memperkeruh suasana. Namun, di dalam hatinya, ia bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak dari cara Siska menatap tajam padanya. Setelah meninggalkan rumah keluarga Aryo, Siska langsung menuju sebuah klinik tempat praktik temannya. Ia melangkah masuk dengan cepat, menunggu temannya yang talk lain adalah seorang dokter. Tak lama, seorang pria dengan jas putih keluar dari ruangannya, membawa sebuah kantong plastik berisi sesuatu yang tampak penting. 55. "Sudah siap barangnya?" tanya Siska, suaranya penuh keyadewi namun tetap terdengar mendesak. William, dokter sekaligus temannya, menyerahkan plastik tersebut dengan ekspresi serius. "Ini terakhir kali aku bantuin kamu, Siska. Dan ingat, jangan pernah bawa-bawa namaku kalau sampai ada masalah. Aku tidak mau terseret." Siska hanya tersenyum tipis, menatapnya dengan tatapan penuh percaya diri. "Oke, Will. Makasih. Kamu memang temanku yang paling baik. Tenang saja, rahasiamu aman padaku," ucapnya santai.
Sebelum pergi, Siska mendekatkan wajahnya ke arah William, mencium bibir pria itu sekilas. William tampak terkejut, tapi tidak berkata apa-apa. Siska kemudian berbalik dan melangkah keluar klinik dengan anggun, meninggalkan yang larut dalam kegelisahannya. Malam ini, Aryo terpaksa memenuhi permintaan Siska untuk menghadiri acara agensinya. Setelah seharian ini diteror dengan pesan dan telepon, Aryo merasa tak enak hati jika menolak, terutama karena pemilik agensi itu secara langsung juga mengundangnya. Dengan berat hati, ia setuju untuk ikut. Di kamar, Aryo sedang bersiap, berdiri di depan cermin sambil memasang dasi. Tiba-tiba, Dewi memeluknya dari belakang. Wangi lembut rambut Dewi menguar, membuat Aryo tersenyum tipis. "Mas, nanti pulang ke sini kan?" tanya Dewi dengan nada manja, kepalanya bersandar di punggung Aryo. Aryo menoleh sedikit, menggoda. "Kenapa? Kamu sekarang tidak bisa jauh dariku, tanyanya, mengangkat alis sambil tersenyum. Dewi mendesah pelan. "Aku nggak bisa tidur kalau nggak dipeluk Mas Aryo," jawabnya dengan polos, membuat Aryo tertawa kecil. Aryo berbalik, meletakkan kedua tangannya di pipi Dewi, menatapnya penuh kasih sebelum memeluknya erat. "Aku pasti akan segera pulang. Kamu hati-hati di rumah, ya. Setelah aku pergi, langsung tidur saja," ucapnya lembut, mengusap bibir Dewi, sebelum melumatnya pelan. Setelah siap, Aryo pun pamit pada Dewi. Namun, saat Aryo beranjak pergi, ada sesuatu di hatinya yang terasa tidak nyaman. Entah kenapa, firasat itu muncul begitu kuat. Seperti ada hal yang menahannya untuk meninggalkan Dewi malam ini. Tapi ia tetap melangkah keluar, berusaha mengabaikan perasaan tersebut. Di belakangnya, Dewi berdiri memandang kepergiannya dengan senyum kecil, meski sedikit enggan melepaskan. Tak lama setelah kepergian Aryo, ketukan terdengar di pintu kamar Dewi. Dengan langkah pelan, Dewi membuka pintu dan mendapati seorang pembantu muda berdiri di sana, membawa nampan dengan sebuah gelas di atasnya. Wajah pembantu itu tampak sedikit asing bagi Dewi, mungkin karena ia jarang bertemu langsung. "Permisi, Non. Saya ingin memberikan vitamin yang disuruh Bu Lasmi," ucap pembantu itu sopan sambil menunjukkan gelas berisi cairan berwarna coklat muda. "Oh, iya, Mbak. Taruh saja di meja," jawab Dewi sambil melangkah ke belakang, memberi ruang untuk pembantu itu masuk. Pembantu itu berjalan mendekati meja dan meletakkan gelasnya di sana. Kata ibu, "Itu jamu, Non. Harus 56. Dihabiskan biar mualnya berkurang dan kandungan Non sehat. Saya tadi disuruh ibu, buat memastikan Non Dewi meminumnya sampai habis." Dewi tersenyum kecil. "Iya, Mbak, nanti saya minum. Saya baru saja minum obat dari dokter," jawabnya dengan sopan. Wajah pembantu itu berubah seketika, seperti kecewa, tapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Dengan cepat, ia berpamitan dan keluar dari kamar, meninggalkan Dewi sendiri. Setelah pintu tertutup, Dewi mendekati meja, mengambil gelas tersebut, dan mencium aromanya. Tidak ada yang mencurigakan, bau jahe dan serai cukup dominan, seperti jamu biasa. Namun, saat ia mencoba menyesap sedikit, rasanya pahit dan agak menyengat. Meski begitu, ia menguatkan hati. Tidak ingin mengecewakan Nenek Lasmi yang begitu perhatian, Dewi segera menghabiskan minuman itu. Namun, hanya beberapa menit setelah gelas itu kosong, Dewi tiba-tiba merasakan perutnya mual hebat. Wajahnya pucat, tubuhnya terasa lemas, dan rasa tak nyaman menyerang. Dengan panik, ia berlari ke kamar mandi, memegangi perutnya yang terasa melilit. Dewi memuntahkan hampir semua yang ada di perutnya, termasuk jamu yang baru saja diminumnya.
Napasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar, dan ia merasa keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Di tengah kepanikan, pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan, apakah ada yang salah dengan jamu itu? Atau ini hanya efek biasa dari kondisinya yang sedang lemah? Namun, firasat tidak nyaman perlahan merayap di benaknya. Dengan sisa tenaga, ia berjalan keluar kamar mandi, bersandar di ranjang sambil memegangi perutnya. Dewi berusaha menenangkan diri. Lalu Dewi mencoba membaringkan tubuhnya di kasur dan memejamkan mata berniat tidur, berusaha mengurangi rasa tidak nyaman di perutnya. Sementara itu, Aryo masih berada di aula pesta bersama Siska. Malam itu, Aryo sibuk menemani Siska menyapa para tamu undangan, termasuk Pak Roberto, kepala agensi tempat Siska bekerja. Selamat datang, Pak Aryo, Bu Siska. Terima kasih sudah menghadiri acara ini. Saya sangat senang Bapak Aryo bersedia datang, ucap Pak Roberto dengan senyum ramah, menjabat tangan Aryo erat. Aryo balas tersenyum tipis. Saya yang seharusnya berterima kasih, Pak, karena sudah mengundang kami ke acara yang luar biasa ini, balasnya sopan. Setelah berbasa-basi, Siska mulai menggiring Aryo untuk bertemu dengan kenalan-kenalannya. Ia tampak sengaja membuat Aryo sibuk, memperkenalkannya sebagai suaminya dan mengajak Aryo terlibat dalam percakapan tentang bisnis dan dunia hiburan. Aryo berusaha tetap ramah meski pikirannya sesekali melayang ke Dewi yang ditinggalkannya di rumah. Beberapa jam berlalu, Aryo akhirnya merasa lelah berdiri. Ia memutuskan untuk duduk di salah satu sudut aula dan memesan secangkir teh hangat dari seorang pelayan. Tidak seperti biasanya, malam itu Aryo menolak minuman beralkohol, semata-mata karena tahu Dewi tidak akan menyukainya. Saat pelayan itu berjalan pergi, Siska yang berpura-pura hendak ke toilet, diam-diam mengikutinya. Ia menghentikan pelayan itu di koridor yang sepi. Tunggu sebentar, ucap Siska sambil menatap pelayan perempuan itu dengan tajam. Pelayan itu menoleh, tampak kebingungan. 57. Ada apa, Bu? Tanyanya sopan. Siska tersenyum tipis, kemudian mengeluarkan segepok uang dari tasnya. Kamu mau uang? Ini 10 juta rupiah, ucap Siska, menyodorkan uang tersebut. Pelayan itu terpana, tetapi tidak langsung menjawab. Siska melanjutkan, masukkan obat ini ke dalam teh suami saya. Tenang saja, ini hanya obat tidur bukan racun. Jadi, tidak ada efek samping, kamu tidak perlu khawatir, katanya, sambil memberikan sebuah botol kecil berisi cairan, yang didapatnya dari William kemarin. Pelayan itu sempat ragu, tetapi mengingat dirinya sedang butuh uang untuk membayar utang, ia akhirnya mengangguk. Baik, Bu, jawabnya pelan, menerima uang dan kapsul tersebut. Namun, tanpa Siska sadari, seseorang telah melihat kejadian itu dari balik pilar. Rosa, salah satu pelayan lain di acara itu, segera mendekati temannya, Helen, yang baru saja menerima uang dari Siska. Apa tadi yang ibu tadi berikan? Bisik Rosa dengan wajah penuh kecurigaan. Jangan keras-keras. Helen menatap Rosa dengan panik. Dia menyuruhku memasukkan obat tidur ini ke dalam teh suaminya. Katanya hanya untuk membuat suaminya tertidur. Aku nggak punya pilihan. Dia memberiku 10 juta. Aku janji kita akan berbagi uang ini, tapi kamu harus merahasiakannya, jawab Helen cepat, menunjukkan uang yang baru ia terima. Rosa tampak terkejut, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Matanya memandang ke arah aula pesta, di mana Aryo duduk santai, sama sekali tidak menyadari bahwa ada konspirasi yang sedang terjadi di belakangnya. Dalam hati, Rosa bimbang apakah ia harus tetap diam atau memberitahukan kepada Aryo yang tak lain adalah dosen yang diincarnya selama ini. 58.
Tak lama, teh pesanan Aryo datang. Sang pelayan meletakkannya di meja dengan sedikit gugup. Hal ini tak luput dari pandangan Aryo. Ia hanya melirik sekilas, lalu mengalihkan perhatian kembali pada suasana pesta yang sangat ramai. Beberapa saat kemudian, Siska muncul dan kembali duduk di hadapan Aryo. "Maaf, Mas. Tadi aku bertemu teman lama di toilet, jadi kami ngobrol sebentar," kata Siska sambil tersenyum ringan. Matanya melirik teh yang kini ada di depan Aryo. Aryo hanya mengangguk kecil tanpa banyak bicara, lalu mulai menyeruput teh tersebut perlahan-lahan, berhati-hati karena masih panas. Keheningan sempat mengisi ruang di antara mereka sampai tiba-tiba seseorang menghampiri meja mereka. "Siska, ayo ikut aku sebentar. Ada bos dari majalah terkenal luar negeri yang ingin bertemu. Ini kesempatan emas buat kamu," kata seorang wanita yang ternyata adalah Vira, teman Siska. Siska tampak terkejut sekaligus tertarik dengan ajakan itu. Awalnya, ia berniat untuk tetap duduk di sana sambil mengamati reaksi Aryo setelah meminum obat yang ia masukkan secara diam-diam ke dalam teh tersebut. Namun, godaan untuk bertemu dengan seseorang berpengaruh di dunia jurnalistik terlalu besar untuk diabaikan. "Lebih baik aku ikut Vira dulu. Lagi pula, obat itu tidak langsung bereaksi, butuh waktu beberapa saat," pikir Siska dalam hati. Ia kemudian berdiri dan tersenyum pada Aryo. "Mas, aku ikut Vira sebentar ya, untuk bertemu bos itu." "Aku nggak akan lama kok," pamit Siska dengan nada penuh antusias. Aryo menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Silahkan," ucapnya singkat. Siska segera pergi bersama Vira, meninggalkan Aryo yang kini kembali sendirian di meja, masih memegang cangkir tehnya. Tanpa ia sadari, tatapan Aryo mulai berubah. Ada sesuatu di balik sorot matanya yang dingin dan penuh tanda tanya. Beberapa saat setelah menyeruput tehnya, Aryo mulai merasakan keanehan. Kepalanya terasa berat, pandangannya berkunang-kunang, dan tubuhnya mulai melemah. Jantungnya berdetak cepat, bukan hanya karena efek dari sesuatu yang ia curigai telah dicampurkan ke dalam tehnya, tetapi juga karena pikiran yang tiba-tiba tertuju pada Dewi. Sebuah firasat buruk muncul, seperti ada sesuatu yang akan menimpa gadis itu. Dengan sisa kesadarannya, Aryo merogoh ponselnya dan berulang kali mencoba menghubungi nomor Dewi, namun tak ada jawaban. Hatinya semakin tidak tenang. Ia lalu memutuskan untuk menghubungi Joni, tangan kanannya yang selalu bisa diandalkan. Sambil berusaha menahan rasa pusing yang semakin menjadi, Aryo mengetik pesan singkat. "Joni, tolong pergi ke rumah orang tuaku bersama Mbok Sumi. Suruh Mbok Sumi untuk ngecek kondisi Dewi di kamarku. Aku sudah mencoba menghubunginya, tapi tidak ada jawaban. Aku sangat khawatir dan perasaanku tidak enak." Arya memang sengaja menyuruh Mbok Sumi untuk mengecek kondisi Dewi, karena Arya tidak terlalu percaya dengan para pegawai yang bekerja di rumah orang tuanya. Pesan terkirim. Beberapa menit kemudian, balasan dari Joni muncul. 59. "Siap, Tuan. Saya akan segera ke sana bersama Mbok Sumi. Apa ada lagi, Tuan?" Aryo membalas cepat. "Kirimkan juga beberapa anak buahmu untuk menjemputku di Hotel Harmoni. Aku akan mengirimkan lokasiku sekarang. Sepertinya ada yang mencoba menjebakku dengan mencampur sesuatu ke dalam minumanku." Namun, kesadaran Aryo mulai memudar. Tubuhnya terasa semakin berat, dan ia tahu betul bahwa anak buah Joni tidak akan sempat tiba tepat waktu karena jarak yang terlalu jauh. Dengan sisa tenaga, ia berusaha keluar dari ruangan itu secara diam-diam. Namun sebelumnya, dia mengaktifkan GPS di ponsel miliknya, agar anak buah Joni gampang untuk menemukannya. Ketika sampai di lorong, tubuhnya mulai limbung,
hampir jatuh ke lantai, namun sebuah tangan sigap menahannya. "Pak Aryo, ini saya, Rosa. Saya murid Anda di kampus, juga teman Dewi," ujar suara lembut namun tegas. Aryo mengerjap, mencoba mengenali sosok tersebut. Ternyata wanita itu adalah wanita yang dia temui bersama Dewi beberapa hari lalu saat membeli sate. "Saya akan membantu Anda," lanjutnya tanpa ragu. Rosa memapah tubuh Aryo yang semakin lemas. Ia membawa Aryo keluar lewat pintu samping, menghindari keramaian di lobi hotel. Sebenarnya, sejak tadi Rosa telah memperhatikan gerak-gerik Aryo dan Siska, sejak teman kerjanya memberikan teh yang telah dicampur oleh obat tidur yang diberikan oleh Siska kepada temannya. Saat ia melihat Aryo berjalan sempoyongan, nalurinya mengatakan bahwa ada yang tidak beres. Di luar, Rosa segera melambaikan tangan ke sebuah taksi yang kebetulan parkir tidak jauh dari hotel. Setelah keduanya masuk ke dalam mobil, Aryo berbicara dengan suara serak, "Anak buahku akan segera mencari keberadaanku. Tapi sebelum mereka datang, tolong bantu aku menjauh dari tempat ini. Ada seseorang yang ingin menjebakku." Rosa mengangguk tanpa banyak bertanya. Ia langsung memberi instruksi kepada sopir taksi untuk mulai jalan. Rosa memilih membawa Aryo ke sebuah hotel bintang 3 yang lokasinya tidak jauh dari Hotel Harmony, tempat acara sebelumnya berlangsung. Ia meminta bantuan seorang pekerja hotel untuk membawanya ke kamar, karena Aryo kini sepenuhnya pingsan akibat efek obat tidur yang dimasukkan Siska ke dalam tehnya. Dengan susah payah, mereka akhirnya berhasil membawa Aryo ke ranjang di kamar yang telah disiapkan. Setelah pekerja hotel pergi, Rosa duduk di tepi ranjang, memandangi Aryo yang terbaring tak berdaya. Kekacauan memenuhi pikiran Rosa. Ia kebingungan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi, Rosa hanya bisa menunggu anak buah Aryo datang untuk menjemputnya. Namun, tiba-tiba pikiran Rosa mulai dipenuhi sesuatu yang lain, sebuah keinginan yang telah lama ia simpan dalam hati.